Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasan kali ini. Kalian pasti sering dengar kan kalau pendidikan itu adalah kunci kesuksesan. Nah, tapi data terbaru ngasih lihat sesuatu yang jujur aja agak ngeri. Kita seolah lagi berdiri di atas platform yang mulai terbakar. Ternyata ada ketidaksesuaian yang benar-benar masif antara apa yang selama ini diajarin di kampus dengan apa yang sebenarnya dicari sama dunia nyata. 1 juta. Coba bayangin angka itu. Itu adalah jumlah sarjana di negara kita yang ujung-ujungnya jadi pengangguran setiap tahun. Padahal, kampus-kampus kita secara nasional memproduksi sekitar 1,9 juta lulusan baru. Bayangin aja, jutaan anak muda udah ngabisin waktu bertahun-tahun, keluar biaya yang nggak sedikit, ujung-ujungnya sadar kalau ijazah mereka tuh kayak nggak ada tempatnya di pasar tenaga kerja. Jadi ini bukan sekedar statistik biasa ya, ini benar-benar krisis efisiensi berskala nasional. Nah, perbandingan ini ngasih gambaran yang super jelas soal paradoks tadi. Setiap tahunnya, kita mencetak 490.000 lulusan dari jurusan keguruan. Tapi, ketersediaan pasar untuk posisi guru itu cuma sekitar 20.000 lowongan. Artinya apa? Kita ngalamin surplus sampai 96%. Pasokan lulusan bener-bener nenggelamin permintaan pasar. Ibaratnya nih ya, kita sibuk bikin ratusan ribu kunci, padahal pintunya cuma ada segelintir. Keterputusan yang ekstrim inilah yang bikin pemerintah akhirnya nggak mau tinggal diam lagi. Baru-baru ini, mereka ngumumin langkah yang cukup drastis. Kayak yang dibilang sama Pak Badri Munir Sukoco dari Kemdikti-Saintek, program studi yang nggak relevan itu bakal dipilih, dipilah, dan kalau perlu, ditutup. Ini bukan wacana doang loh. Ini adalah intervensi keras buat nyelamatin ekosistem pendidikan dan ekonomi kita dari pemborosan sumber daya gila-gilaan. Jadi, kenapa sih kebijakan penutupan prodi ini tiba-tiba terkesan kayak bom waktu yang mendesak banget? Masalahnya, waktu kita ternyata tinggal 4 tahun lagi. Kuncinya ada di bonus demografi yang emang udah di depan mata. Kita lagi menuju puncak demografi di tahun 2030, di mana, coba tebak, 68,3% dari total populasi kita itu bakal ada di rentang usia produktif. Ini tuh ibarat mesin penggerak ekonomi raksasa. Tapi, mesin ini cuma bisa jalan kalau bahan bakarnya, yaitu skill dari anak-anak muda kita, sesuai sama spesifikasi industri. Kalau jutaan orang produktif ini malah pada nganggur gara-gara gelarnya nggak relevan, wah, bonus demografi ini bisa dengan cepat berubah jadi bencana demografi. Dan kita beneran nggak punya banyak kemewahan waktu. Jendela peluang kita tuh sisa sekitar 4 tahunan lagi buat maksimalin momentum yang cuma terjadi sekali seumur hidup sebuah negara. Setelah lewat puncaknya di 2030, Indonesia bakal perlahan masuk ke fase populasi menua. Jadi, momen paling tepat buat merombak sistem pendidikan dan ngebekelin tenaga kerja kita ya sekarang ini, sebelum jendela itu tertutup rapat selamanya. Tapi, hey, kalau kita bisa nanganin ini dengan benar, imbalannya bakal luar biasa banget. Kita bisa lihat kesuksesan negara-negara lain. Waktu Tiongkok maksimalin bonus demografinya, pertumbuhan ekonomi mereka langsung melonjak tajam dari 6% ke 9,2%. Korea Selatan lebih gila lagi, melesat dari 7,3 tembus ke 13,2%. Lonjakan raksasa inilah yang sebenarnya lagi kita kejar. Dan itu mustahil kejadian kalau 1 juta sarjana kita masih aja nganggur tiap tahun. Nah, ngomong-ngomong soal Tiongkok, gimana sih cara mereka mastiin universitasnya beneran berkontribusi buat ngeboosting ekonomi, bukannya malah jadi beban? Cara mereka nanganin ini bisa dibilang cukup brutal ya. Mereka nggak cuma pakai imbauan manis. Tiongkok nerapin sistem kartu merah dan kuning yang super tegas buat maksa kampus-kampus ini selaras sama kebutuhan ekonomi. Aturannya simpel, kalau sebuah prodi tingkat keterserapan kerjanya di bawah 50% selama 2 tahun berturut-turut, prodi itu bakal langsung ditangguhkan atau bahkan ditutup permanen. Hasilnya, sampai tahun 2024 ada 19 institusi yang nutup 99 program studi yang dianggap udah nggak relevan lagi. Dan, percaya atau enggak, langkah ekstrim ibarat potong kompas ini nyatanya berhasil banget. Dengan ngebuang prodi-prodi yang jadi beban, kampus-kampus Tiongkok malah melesat. 98% universitas di sana naik peringkatnya di CWUR. Terus, coba lihat data ini. Universitas Zhejiang misalnya meroket 97 peringkat di QS dalam 1 dekade terakhir. Mereka ngebuktiin kalau nutup prodi yang nggak relevan justru bakal ngangkat kualitas dan pamor universitas secara keseluruhan. Oke, sekarang kita tarik lagi konsep ini ke Indonesia. Kira-kira siapa aja nih yang bakal masuk daftar hapus versi pemerintah kita? Inti perubahan kebijakannya tuh begini. Selama ini, banyak banget kampus kita yang kejebak sama strategi market driven. Pokoknya asal buka prodi yang lagi laris manis dan ngetren di kalangan maba, tanpa mikirin industrinya butuh atau enggak.
Nah, sekarang arahnya diubah paksa jadi market driving. Artinya apa? Program studi harus proaktif dirancang supaya nyambung sama 8 industri strategis nasional. Kampus sekarang harus memandu pasar, bukan sekedar jualan gelar. Strategi baru ini otomatis nyiptain 4 tingkatan risiko yang cukup eksplisit buat prodi-prodi yang ada. Oh ya, sebagai catatan penting nih, evaluasi dan ancaman penutupan ini kemungkinan besar bakal lebih kerasa bayang-bayangnya di perguruan tinggi swasta menengah ke bawah. Sementara kampus negeri atau swasta top cenderung lebih aman. Yuk kita bedah 4 kategorinya. Di urutan pertama kita punya kategori risiko sangat tinggi dengan peluang ditutup di atas 75%. Siapa di sini? Gelar keguruan. Kayak yang udah kita bahas tadi, surplus 24:1 bikin jurusan kayak PGSD atau pendidikan sejarah jadi target utama. Terus di bawahnya ada risiko tinggi. Ini dihuni sama bidang-bidang humaniora dan ilmu sosial, kayak sastra asing, sosiologi, atau filsafat. Alasannya simpel, karena mereka dianggap nggak punya keselarasan langsung sama 8 industri strategis yang lagi digenjot tadi. Masuk ke kategori risiko sedang, kita justru nemuin jurusan-jurusan yang dulunya tuh primadona banget, kayak manajemen, hukum, dan ilmu komunikasi. Mereka ini ngadepin paradoks. Saking populernya, lulusannya ngalamin saturasi yang ekstrim di pasar kerja. Ironisnya lagi, kerjaan di bidang ini adalah yang paling rentan digantiin sama AI. Terus siapa dong yang bisa bernapas lega? Kategori relatif aman, ini diisi sama bidang vital kayak teknik pertambangan, kedokteran, sama IT. Kenapa? Karena permintaan pasarnya jauh melampaui apa yang bisa dicetak kampus saat ini. Jadi, ini adalah realita baru yang benar-benar harus kita terima ya. Isu penutupan kampus dan prodi ini bukan cuma gertak sambal, ini udah jadi semacam operasi penyelamatan buat ekonomi nasional kita. Saat waktu terus berdetak tanpa ampun menuju puncaknya di 2030 nanti, coba deh kita tanya jujur ke diri sendiri. Apakah jalur pendidikan dan gelar yang lagi kalian kejar saat ini emang dirancang untuk ngebangun ekonomi masa depan? Ataukah diam-diam ia lagi ngantri di dalam daftar hapus?